Setelah duduk kembali dan mengatur napasnya yang terengah-engah karena kesehatannya belum pulih kembali dan tubuhnya terasa amat lelah, kakek itu berkata, "Pendekar besar Jambu Nada, aku sudah tua dan tidak mempunyai keturunan lain kecuali Maratu." Pendekar besar Jambu Nada sudah melihat sendiri keadaan di Pulau Lahat yang merupakan tempat tidak baik untuk seorang dara seperti Maratu. Karena itu, aku mohon dengan sepenuh hatiku, sudilah pendekar besar Jambu Nada membawa Maratu bersama pendekar besar Jambu Nada untuk mengenal dunia ramai. Dan syukur kalau pendekar besar Jambu Nada dapat mengatur agar cucuku ini tidak usah lagi kembali dan tinggal di Pulau Lahat ini. Kuharap permohonan ini tidak akan ditolak oleh pendekar besar Jambu Nada. Jambu Nada mengerutkan alisnya, permintaan yang sama sekali tidak pernah disangkanya. Akan tetapi, majikan pulau, hendaknya diingat bahwa aku sendiri adalah seorang yang tidak mempunyai apa-apa. Untuk saat ini tidak mempunyai tempat tinggal dan masih belum ku ketahui apa akan jadinya dengan diriku ini. Sahut Jambu Nada, "Kalau pendekar besar Jambu Nada merantau, bawalah dia merantau. Kemana saja aku sudah pasrah sepenuhnya. Baik dia akan pendekar besar Jambu Nada anggap sebagai sahabat, sebagai saudara, atau kalau mungkin dari lubuk hatiku kuharap sebagai calon jodoh, aku sudah merasa lega dan senang. Asal dia tidak tersiksa tinggal di neraka ini." Balas Bemupa dengan nada suara memohon pada Jambu Nada. Jambu Nada merasa sukar untuk menolak, akan tetapi juga berat untuk menerima, maka dia menoleh kepada Maratu. "Soal ini sebaiknya kita serahkan kepada Maratu sendiri. Kalau memang dia suka merantau meninggalkan pulau ini, tentu saja aku tidak keberatan mengadakan perjalanan bersama. Akan tetapi hal ini bukan berarti bahwa aku menerima usul perjodohan majikan pulau, dan sewaktu-waktu dia boleh pergi kemana saja, jadi aku tidak terikat oleh perjanjian apapun juga." Ujar Jambu Nada tegas, "Pendekar besar, jangan khawatir, memang aku sejak dulu tidak kerasan tinggal di sini, hanya karena kedudukanku sebagai seorang keluarga buangan saja yang mencegah aku meninggalkan Pulau Lahat. Sekarang aku bebas karena Panglima Pua tak melarangku pergi dari Pulau Lahat, dan betapapun juga, aku akan pergi dari sini. Hanya kalau bersama pendekar besar Jambu Nada, tentu hati kakek akan merasa lebih aman, dan juga untukku sendiri yang tidak ada pengalaman. Melakukan perjalanan bersamamu merupakan hal yang menyenangkan sekali. Aku hendak pergi mencari ayahku, pendekar besar Jambu Nada," sahut Maratu, "dan aku hendak mencari Megarani dan Mahisa Dharma kemenakanku," balasa Jambu Nada. "Kalau begitu, mari kita mencari berdua. Siapa tahu dalam mencari mereka berdua itu, aku dapat bertemu dengan ayahku," sahut Maratu. Setelah mendapat banyak pesan dan melihat kakeknya membawa pula bekal berupa pakaian dan sekantung emas simpanan kakeknya, berangkatlah Maratu bersama Jambu Nada meninggalkan Pulau Lahat dengan sebuah perahu. Selama hidupnya yang 15 tahun itu, belum pernah Maratu meninggalkan pulau. Maka setelah perahu meluncur jauh, dan dia hampir tidak dapat melihat lagi kakeknya bersama semua sisa penghuni Pulau Lahat yang mengantarnya sampai ke pantai, Maratu tak dapat menahan bercucurannya air matanya. "Maratu, mengapa kau menangis? Kalau kau tidak tega meninggalkan kakekmu, masih belum terlambat untuk kembali," kata Jambu Nada yang sebetulnya merasa tidak enak sekali memikul kewajiban ini. Biarpun dia tidak terikat sesuatu, namun sedikit banyak dia dibebani keselamatan dara ini. Kalau dara ini wataknya seaneh Megarani, dia tentu akan menjadi lebih pusing lagi. "Ah, tidak, pendekar besar Jambu Nada. Aku hanya merasa hatiku perih meninggalkan tempat yang sejak lahir menjadi tempat tinggalku itu. Orang sedunia boleh menyebutnya Pulau Lahat. Akan tetapi setelah aku berangkat meninggalkan pulau itu, terasa olehku bahwa di situ adalah sorga," ucap Maratu. Jambu Nada tersenyum dan mendayung perahunya lebih cepat lagi. Pernyataan yang keluar dari mulut dara ini merupakan pelajaran yang amat penting baginya,
membuka matanya melihat kenyataan bahwa sorga maupun neraka itu berada dalam hati manusia itu sendiri. Betapapun indahnya suatu tempat, kalau tidak berkenan di hati akan merupakan neraka. Sebaliknya betapapun buruknya suatu tempat, kalau berkenan di hati akan menjadi sorga. Jadi, baik buruk, senang susah, puas kecewa, semua ini bukan ditentukan oleh keadaan di luar, melainkan ditentukan oleh keadaan hati dan pikiran sendiri. Keadaan di luar merupakan kenyataan yang wajar, dan hanya pikiranlah yang menentukan dengan menilai, membandingkan, maka lahirlah puas, kecewa, senang, susah, baik, buruk, dan lain-lain hal yang saling bertentangan itu. Bahagialah orang yang dapat menghadapi segala sesuatu dengan mata terbuka, memandang segala sesuatu seperti apa adanya, tanpa penilaian, tanpa perbandingan. Orang bahagia tidak mengenal susah senang, karena bahagia bukan susah bukan pula senang, bukan puas bukan pula kecewa, melainkan suatu keadaan di atas itu semua, sama sekali tidak terganggu oleh pertentangan-pertentangan itu. Perahu yang ditumpangi Jambu Nada, Maratu dan Argani meluncur terus, ujung depannya yang meruncing membelah air yang tenang seperti sebuah pisau membelah agar-agar biru. Maratu sudah melupakan kesedihan hatinya. Kini darah itu memandang ke depan dengan wajah berseri dan mata bersinar-sinar penuh harapan akan masa depan yang berlainan sama sekali dengan keadaan di Pulau Lahat. Banyak sudah dia mendengar dongeng kakeknya yang juga hanya mendengar dari nenek moyangnya tentang keadaan di dunia ramai. Dan sekarang dia sedang menuju kepada kenyataan yang akan dilihatnya dengan mata sendiri. Sudah lama kita meninggalkan Megarani, puteri bungsu dari Bajrabayanaka dan Kencana Ambarningsih. Sebaiknya kita mengikuti pengalamannya agar tidak tertinggal terlampau jauh. Seperti kita ketahui, Megarani yang berwatak keras itu berada di atas kapal nelayan. Itulah nasibnya setelah badai yang amat dahsyat mengamuk di sekitar lautan. Dia melihat Jambu Nada dan Argani berjuang melepaskan diri dari badai yang seolah-olah mengejar perahu mereka berdua, sedangkan kapal nelayan yang ditumpangi Megarani rupanya memiliki nelayan-nelayan yang handal di lautan. Mereka merupakan penduduk yang berasal dari pesisir kerajaan Goa. Selain nelayan, mereka juga pelaut handal yang sudah biasa melaut hingga ke negeri-negeri di timur. Kau tak perlu takut pada kami, kata pemilik kapal nelayan itu yang bernama Gewan, berusia 50-an warsa. Terima kasih Paman Gewan, aku merisaukan keadaan kakangku yang dikejar badai itu. Ucap Megarani menunjuk ke arah badai di kejauhan. Oh, walau Paman sudah setengah bayu, melihat kemampuan kakangmu itu mendayung perahu secepat kilat, sepertinya dia memiliki olah kanuragan yang tak sembarangan. Paman percaya kakangmu itu pasti selamat dari amukan badai. Gewan memberi semangat dan harapan pada Megarani. Paman Gewan terima kasih, ucap Megarani menunduk takzim sejenak pada orang tua itu. Hahaha, sepertinya kau dari Pulau Jawa. Apakah kalian tersesat? Tanya Gewan. Iya Paman, kami tersesat. Awalnya kami dari Pulau Kencana Lokapala berlayar ke Pulau Jawa, namun kami kesasar hingga ke timur ini. Jawab Megarani. Oh Paman pernah ke Pulau Kencana Lokapala beberapa warsa silam. Kapal Paman kebetulan melintas di perairan pulau itu. Sepekan kami di Pulau Kencana Lokapala, pemilik pulau membeli semua barang dagangan kami yang berupa kain dan rempah-rempah. Kalau Paman boleh tahu, siapa mukah pemilik Pulau Kencana Lokapala itu? Ujar Gewan sembari bertanya pada Megarani.